Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dunia Komputer. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas bagaimana caranya mengisi daftar riwayat pendidikan di pendaftaran sschasn.bkn.go.id atau untuk pendaftaran P3K tahun 2022. Nah, yang pertama teman-teman harus masuk dulu ke laman websitenya yaitu sschasn.bkn.go.id. Lalu teman-teman tinggal klik aja menu login bagi yang sudah mendaftar. Bagi yang belum pernah mendaftar, teman-teman bisa cek tutorial ataupun langkah-langkah untuk pendaftaran di sschasn.bkn.go.id untuk P3K tahun 2022 di link deskripsi, nanti akan saya sisipkan linknya. Nah, di sini saya langsung masuk aja ke laman login. Tentunya saya harus masukkan nomor NIK saya, lalu password, lalu saya klik menu masuk. Nah, setelah ini teman-teman akan dialihkan ke jenis seleksi. Di sini saya pilih P3K Guru. Lalu saya mengisi pendidikan saya, yaitu S1 Matematika. Lalu di sini ada pilihan, apakah teman-teman XTHK 2 atau tidak. Kalau iya dipilih iya, kalau tidak dipilih tidak. Lalu berikutnya teman-teman centang ini ya, lanjut mendaftar. Lalu tinggal klik selanjutnya. Nah, setelah ini teman-teman akan ada di menu jenis seleksi ya. Di sini P3K Guru dan tidak bisa diubah. Instansinya Provinsi Sumatera Utara untuk saya dan jenis informasinya umum. Di sini pendidikannya. Lalu di sini ada tanggal ijazah, nomor ijazah, nama perguruan tinggi, dan tahun lulus. Lalu teman-teman tinggal scroll di bawah aja, kalau udah mengisi semuanya. Lalu tinggal mengisi CAPTCHA. Lalu klik menu selanjutnya. Oke, berikutnya teman-teman mengisi deskripsi diri. Ya, tentunya teman-teman harus mengisi sesuai dengan bidang pekerjaan teman-teman dalam kehidupan bermasyarakat. Di sini saya isi. Lalu mengisi riwayat pendidikan. Nah, di sini saya sudah mengisi satu riwayat pendidikan, yaitu S1. Nah, berikutnya saya akan mengisi beberapa riwayat pendidikan seperti SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Nah, di sini untuk cara mengisinya, teman-teman tinggal klik menu tambah pendidikan, lalu tinggal pilih tingkat pendidikannya seperti sekolah dasar, lalu tinggal masukkan jurusannya. Nah, misalkan saya masukkan sekolah dasar, seperti ini. Lalu tinggal isi nama sekolah dasarnya, misalkan lalu mengisi tahun masuk, lalu tahun lulus, lalu akreditasnya. Jika tidak mengetahui akreditas, teman-teman tinggal isi aja garis penghubung ataupun min. Lalu tempatnya, nah, untuk tempat teman-teman langsung isi aja kabupaten kota. Di sini saya masukkan Langkat. Ya, seperti ini. Lalu teman-teman harus menyiapkan ijazahnya, karena di dalam sini ada penginputan nomor ijazah, tanggal ijazah, dan nama pejabat peneretangan ataupun nama kepala sekolah yang menandatangani ijazah tersebut. Kalau udah, teman-teman tinggal klik menu simpan. Nah, selanjutnya teman-teman bisa mengisi tingkat pendidikan seperti SMP, SLTP, dan proses pengisian sama ya. Di sini saya isi aja SMP. Lalu tinggal pilih SMP, lalu nama SMP-nya, tahun masuk, tahun lulus, akreditas jika tidak tahu isi aja min, lalu tempatnya sama ya, sesuaikan dengan kabupaten di mana teman-teman sekolah. Lalu nomor ijazah, tanggal ijazah, dan nama pejabat peneretangan ijazah. Lalu berikutnya teman-teman bisa mengisi SLTA, tinggal pilih tingkat pendidikannya, yaitu SLTA. Teman-teman tinggal isi aja sesuai dengan sekolah teman-teman. Misalkan saya di sekolah SLTA Kejuruan, saya pilih SLTA Kejuruan, lalu saya input jurusannya, teknik komputer jaringan, dan tunggu sampai keluar. Ya, seperti ini ya. SLTA Kejuruan. Lalu nama sekolahnya, lalu tahun masuk, tahun lulus, akreditas jika tidak tahu isi aja min. Lalu tempatnya sama ya, kabupaten kota. Sesuaikan dengan wilayah sekolah teman-teman. Lalu nomor ijazah, tanggal ijazah, dan nama pejabat peneretangan ijazah ataupun kepala sekolah. Kalau udah, teman-teman tinggal klik menu simpan. Nah, begitulah cara pengisian riwayat pendidikan di pendaftaran sschasn.bkn.go.id untuk P3K tahun 2022. Nah, untuk pengalaman kerja teman-teman bisa menambahkan, tinggal klik aja tambah pengalaman kerja, tinggal diisi aja. Nah, jika teman-teman tidak pernah bekerja di instansi pemerintah, kosongan aja, jangan diisi. Lalu tinggal mengisi nama perusahaan, jabatan, tanggal mulai bekerja, tanggal selesai bekerja, gaji pokok, surat keputusan ataupun SK, tanggal SK, dan pejabat penandatangan SK.
Kalau udah tinggal diklik simpan. Lalu di sini ada organisasi ya, teman-teman bisa pilih dan tambahkan. Misalkan teman-teman pernah mengikuti organisasi dalam kemahasiswaan seperti HMI, Himpunan Mahasiswa Indonesia. Teman-teman tinggal pilih jabatannya, lalu nama kedudukan, lalu tanggal mulai mengikuti organisasi, tanggal selesai, tempatnya, sama kabupaten kota, dan pimpinan dari organisasi tersebut. Kalau sudah klik simpan, dan berikutnya teman-teman bisa menambahkan kursus pelatihan dan pengalaman pengembangan profesi. Nah, untuk pengalaman kursus atau pelatihan, teman-teman bisa mengisi misalkan pelatihan K13, lalu tinggal pilih pemerintahnya, misalkan pendidikan, lalu jenis kursusnya, misalkan kurikulum 2013, lalu tanggal mulai kursus, tanggal selesai, nomor sertifikat, jumlah jam mengikuti pelatihan, dan tempat ataupun kabupaten kota, dan instansi penyelenggara. Di sini sudah sesuai dengan pilihan kedua, instansi pemerintah. Kalau sudah, teman-teman tinggal klik simpan. Dan jika pelatihan tersebut bukan pemerintah yang menyelenggarakan, teman-teman bisa kosongkan ini, nggak perlu diisi. Kalau sudah diklik simpan, dan seperti itulah cara menambahkan riwayat pendidikan, pengalaman kerja, pengalaman organisasi, pengalaman kursus, dan pengalaman pengembangan profesi. Kalau udah, teman-teman bisa klik menu selanjutnya untuk mengisi ataupun mengupload berkas yang dibutuhkan untuk mendaftar ke seleksi P3K tahun 2022. Oke, sampai di sini semoga paham. Sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.